Ya kalau kalian mau ngomong wibu, gue juga masuknya karakter wibu. Menurut kalian, tapi kalian lihat wibu di gue nggak? Kenalin dulu dong, siapa nih Bang Dimbo ini? Oke, Haji Mas Teh. Nama aku Dimas Yoga, aku seorang cosplayer. Bisa dijelasin nggak cosplayer itu apa? Mungkin kan banyak yang belum tahu gitu, bedanya apa sih sama yang lain? Cosplayer itu tuh sebuah hobi di mana kamu menggunakan sebuah kostum terus memainkan sebuah peran dari sebuah karakter. Entah itu kamu cuma buat pakai di sebuah event atau kamu perform di atas panggung. Atau bisa juga buat foto dan lain-lainnya. Itu seorang cosplayer. Kalau dia nggak mainin peran berarti nggak bisa disebut cosplayer. Eh karena kalau misalnya dipisah ya kita nggak bisa nyebut itu cosplayer, jadi malah cuma bilang ya oh lagi pesta kostum doang deh ya kostum. Kalau misalnya kita ngomong cosplayer itu satu-satu kesatuan yang kayaknya nggak bisa dipisahin deh kayaknya kayak gitu. Awal tahu cosplayer dari mana? Cosplay taunya itu awalnya tahu cosplay itu sebenarnya dari acara game. Dulu tuh kan aku seneng ikut acara-acara game gitu. Nah dulu tuh kalau nggak salah ada event di Taman Anggrek Ragnarok. Nah di situ tuh ada cosplay juga. Nah itu aku pertama kali tahu oh ada cosplay ya, tapi ngapain nih orang gede pakai wig kayak gitu. Sebagai profesi cosplayer atau enggak pembuat kostum gini nih, Hmm, itu kan sama aja kayak harus mendalami budaya Jepang salah satu ini nih. iya. Nah itu menurut lu kalau dimasukin ke definisi wibu masuk atau enggak? Sebenarnya kalau dibilang kalau dunia profesional sih enggak, karena ya itu kan namanya riset. Jadi dibilang kalau secara profesional sih ya enggak juga, karena emang itu kerjaan dia. Ada yang nyebut wibu nggak tuh? Kalau jadi cosplayer kan sekarang apa-apa budaya-budaya Jepang disebut wibu. Pernah kok berapa kali kayak, oh Kak Dimas wibu ya? Aku cosplayer sih, tapi gue bilang wibu. Gak tau juga, tapi aku nonton anime, main game, tapi kayaknya enggak sih, enggak wibu-wibu banget gitu gitu. Tapi mungkin banyak orang anggapannya kalau senang Jepangan dia udah pasti wibu gitu. Jadi oh ya udah gitu terserah kalian mau manggil apa, tapi aku bukan. Gue nggak merasa apa ya yang orang-orang bilang dengan wibu itu gue nggak jauh. Tapi maksudnya kalau misalnya ditanya, tapi kan aku Bang Dim senang nonton anime, senang baca manga, senang main game. Iya sih, tapi aku nggak nganggap diri aku tuh di ranah yang menurut orang-orang tuh wibu gitu. Kalau wibu menurut Bang Dimbo apa nih? Wibu, yang aku tahu sih sebenarnya wibu tuh weabu ya dulu tuh, weabu tuh singkat apa panggilan buat gaijin atau misalnya orang-orang asing yang mereka tuh senang dengan budaya Jepang. Itu tuh jadi orang-orang Jepang sendiri otaku-otakunya tuh kayak nyebut, dasar lu apa weabu gitu. Kayak apa sih kalian tuh kan bukan orang Jepang tapi kok senang banget sama budaya Jepang. Nah itu kayak gitu. Tapi tiba-tiba pergeseran makna sih ya. Tiba-tiba jadi banyak yang ngomong, dasar wibu, wibu. Apaan ini gitu. Mungkin kalau misalnya zaman sebelum itu tuh ada yang manggilnya wota kan. Wota tuh kan otakunya idol. Mereka tuh benar-benar freak banget sama dunia idolan. Mungkin dari situ ada pergeseran makna lagi. Jadi wota, wota, wota. Ada yang wota, ada yang otaku. Jadi disebutannya ya udah wibu lu, wibu gitu. Jadi gara-gara itu sih gitu. Tapi kalau buat aku pribadi kayak nggak relate sama aku, karena ya aku tahu weeaboo itu artinya apa. Dan yang buat aku sih kalau misalnya ada yang seneng banget sama Jepangan, terus apalagi misalkan seneng banget sama satu kayak anime manga, ya mereka otaku aja gitu. Gak sampai wibu, ya aneh, masih aneh sih buat aku sendiri gitu. Tentang stigma di masyarakat yang kalau katanya wibu itu bau bawang gitu-gitu, nggak mandi, nggak nongkrong gitu. Lu bakal menyangkalnya ya? Kalau itu enggak, Enggak. mungkin soalnya karena aku juga berapa kali bikin event juga, ya mungkin memang beberapa ada orang-orang yang kayak mereka tuh kurang peka sama diri sendiri, kurang menghargai diri sendiri, jadi kayak lupa mandi, lupa ini itu, ya mungkin karena itu sih. Tapi kalau misalnya disangkal ya enggak juga, karena emang kenyataan ada yang kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya ditanya wibu tuh nggak keren, wibu tuh nggak ini, enggak kok, ada wibu keren. Ada yang kata kalian tuh wibu tapi dia dokter, dia tuh pilot, dia tuh ini, dia itu. Main kalian kurang jauh. Karena banyak orang-orang yang menurut kalian tuh, kan istilahnya sekarang tuh wibu tuh jadi kayak
apa ya, kamu tuh kurang keren, kamu tuh terlalu weird. Tapi ternyata ya wibu yang beneran wibu juga ada yang mereka tuh ternyata orang-orang keren gitu. Cuman Yang beredar tuh kadang-kadang yang dia tuh ya, oh iya yang lagi di event, mereka tuh kayak lupa mandi atau misalnya mereka tuh nggak pakai Rexona. Jadi kayak kurang memperhatikan diri sendiri saking apa ya, mereka tuh saking oh ya udah gue nyaman sama diri gue sendiri, sama dunia gue, jadi kayak gitu. berarti yang membuat stigma itu jadi mereka sendiri. Sebenarnya branding balik lagi pribadi orang-orang sih. Kayak misalkan kalau aku selalu diomongin ya itu yang kalian lihat ya, it's no problem. Tapi kalau misalnya kalian mau kenalan nama aku ya akulah Dimas, aku cosplayer, aku yang biasa bikin apa event Jepangan. Tapi ya aku itu bukan yang kalian lihat yang awal, oh Bang Dimas ternyata bukan wibu ya, gini. Dan jadinya ya balik lagi banyak yang jadi menggunakan istilah itu karena emang mereka nge-branding diri mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku tanya, wibu is not a thing. Kalau kalian nyebut mereka geek atau otaku itu malah lebih tepat kalau kata aku. Lebih tepat ke otaku. Karena ya mereka seneng satu hal. Ya semua orang juga pasti ada yang mereka senengin kan. Normal. Cuman ada sebutan-sebutannya lah gitu. Seperti itu. Ada nggak tuh dampaknya tuh, misalnya lu suka nggak mau disebut wibu tapi lu dicap wibu nih, ada nggak tuh dampaknya? Itu ada masuk ke bullying gitu. Iya itu ada sih, itu pasti ada. Maksudnya aku nggak tahu di mana dan kapan karena aku juga nggak setiap saat pasti lihat juga kan, tapi itu pasti ada. Ya balik lagi ya namanya anak-anak main gitu, remaja ya pasti kayak gitu kan, menemukan sesuatu yang aneh dari seseorang kita sebut terus, lu pengkor, lu apa gitu, lu gini, lu gitu. Kebetulan wibu tuh jadi kala eksistensi yang apa ya, ciri khas eksistensi seseorang kan, dasar lu wibu, jadilah gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang bakal kesel banget dibilang wibu karena ya itu balik lagi statement sama stigma masyarakat tuh udah kayak wibu tuh negatif deh, dan mereka jadi kesel, ya gue mah nggak negatif, gue tuh gue gitu. Tapi mereka tuh masih belum bisa apa ya, berkembang dirinya tuh nggak secepat sama yang lain kan. Ada yang udah menemukan jati diri terus langsung wah kelihatan keren sama anak-anak lain, wah gila sih itu keren, cool banget ya, main bola, main basket, misalnya tuh musisi. Sedangkan anak-anak lain tuh masih kayak anak-anak yang bocah gitu kan, wih gue kemarin main game ini, gue kemarin nonton anime, seru ya gini. Dan jadi kayak yang lain tuh ada yang merasa kok mereka kayak yang ini ya. Kayak gitu sih. Jadi terlihat beda. Terlihat beda. Padahal kalau buat aku sih, ya udah kalian terlihat beda ya udah biasa aja. Jangan kayak oh ya gue nggak gitu. Ya enggak, ya emang gue kayak gini, ya it's okay. Kalau mau kenal boleh, nyantai aja. Jadi buat sebagian orang itu kata wibu itu bisa jadi bentuk bullying. Iya, buat beberapa orang ada, yang aku lihat juga beberapa kali ada kayak gitu. Jadi kayak mengkategorikan seseorang sih, jadinya kayak ya itu wibu di situ tuh. Padahal kalau wibu di situ gue di sana dong. Lah, Bang Dim, ya gue senang Jepangan gitu. Gue bikin event Jepangan. Ya berarti gue wibu dong, gue kesana dong. Ya enggak sih ya. Ya jangan kata gue tuh. Ya gue sama aja. Ya lu juga pasti nonton lah, pasti ada yang sonong. Pasti lu gak akan ngomong kata gitu. Iya. Kemarin aku nggak mau disebut wibu. Itu pusing sih. Udah ya udah nonton aja gitu. Sampai akhirnya beberapa orang yang awalnya kata buat teman-teman wibu sampai ya sebenarnya Bang, gue juga nonton. Oh ya udah. Kok Bang Dimas gak kayak yang lain? Ya gue mah nggak ada hak buat apa-apa, ya lu seneng itu ya udah, itu ya lu kesenangan lu, ya udah gitu. Nggak usah sampai yang aduh nanti gue dicap ini, gue mah nggak akan lah, ngapain. Itu mah hak setiap orang. Be yourself lah kemana-mana. Ada nggak sih kasus-kasus yang dibully karena dia itu wibu gitu? Yang aku dengar, yang aku lihat sih secara langsung nggak ada. Tapi kalau cuma buat denger di internet itu sering banyak. Apalagi cyberbullying tuh, itu banyak banget sih. Sampai ada yang meninggal, ada yang ini, itu banyak. Sebenarnya yang kayak gitu banyak. Banyak sih, tapi nggak. Sebenarnya kalau ditanya bullyingnya gara-gara wibu juga nggak. Tapi karena emang dia circle-nya di situ, jadi kebahasnya ke situ juga. Tapi ya balik lagi ada yang body shaming, ada yang mereka terlalu pribadi banget nyerangnya, dan jadilah bullyingnya juga bukan bullying, udah jadi sampai ya itu ada nyawa orang yang jadi terbahayakan karena itu gitu. Lu sendiri sebenarnya peduli nggak sih sama stigma masyarakat gitu? Lu kan sebagai pegiat di cosplayer atau enggak pembuat kostum, sedangkan konsumen lu adalah
penggemar anime tapi mereka dapat stigma itu. Cuma kalau dibilang concern atau enggak, ya aku concern sih karena ya nggak semua orang punya apa ya dibilang mental yang bakal sama kayak aku gitu, atau misalkan semua orang-orang yang dulu di Jepangan tuh sebelum aku lah, apalagi dengan zaman sekarang tuh kan bullying tuh kayaknya udah kental banget gitu, dan itu jadi verbal bullying sih menurut aku, karena dikit-dikit lu wibu, lu ini, lu itu, sedikit concern. Dan juga sebenarnya satu sisi aku concern pengennya nggak banyak orang tuh kayak terlalu melihat anak-anak yang misalnya mereka bilang wibu tuh freak banget, enggak. Tapi satu sisi juga beberapa anak-anaknya juga ketika kita kasih tahu juga ada yang masih, ya bang kan kita asik-asik. Iya sih, nggak salah juga gitu. Oh damn. Tapi ya satu sisi ya mungkin aku juga ke depannya mesti kayak bantu mereka juga biar lebih kayak mengenal diri mereka sendiri kayak gimana. Terus kalau buat orang-orang sih yang aku kenal, kalau misalnya beberapa kali ada kesempatan kayak aku bisa ngobrol sama mereka, ya aku tetap ngasih tahu. Ya mungkin beberapa orang emang ada yang kayak gitu, tapi kalau misalnya kalian mau lebih ini, kalian kenal dulu sama mereka deh, jangan langsung ngejudge a book by its cover langsung deh, karena nggak semua kayak gitu. Kayak berapa kali waktu kemarin kuliah lagi juga, ya kalau kalian mau ngomong wibu, gue juga masuknya karakter wibu menurut kalian, tapi kalian lihat wibu di gue nggak? Nggak kan, karena ya gue nge-branding diri gue kayak gini, gue menepati diri gue di tempat umum itu seperti apa. Tapi ketika lo ngomong sama gue, lo baru tahu, oh ternyata gue wibu ya, gue seneng ini, gue seneng itu, gue punya studio, gue punya ini, gue ngerjain itu gitu. Dan itu juga jadi salah satu contoh buat kayak anak-anak yang di kampus tuh yang mereka dicapnya wibu. Ya aku juga istilahnya nyepet kiri kanan deh, nggak cuma satu pihak doang, karena ya itu dari diri kalian. Satu sisi yang kalian nyebut wibu, jadi mesti lebih nahan diri buat nggak langsung wah bla bla bla. Ya sekarang ngomong wibu, kalau nanti ngomong wah lu dasar bla 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 bla, kan lebih bahaya lagi levelnya. Nah buat kalian yang apa ya, yang kalian dengan bangganya self proclaim gitu kayak gue tuh otaku, gue tuh wibu, ada saatnya kok kalian pasti nanti bakal nemuin jati diri dan kalian bakal ninggalinnya itu gitu. Jadi jangan terlalu bangga dan jangan terlalu kayak itu tuh titel ya, wow gue tuh keren banget. Enggak juga gitu. Ya anak-anak keren juga yang lain juga pada masanya juga, weh gila gue keren banget anak motor, weh gila gue keren banget anak band, gue gila keren, gue anak OSIS. Enggak gitu juga. Ya, itu mah pelan-pelan pasti bakal pudar lah, tapi nikmatin. Tapi jangan terlalu yang terbuai dengan kondisi saat ini. Tapi ya terus berkembang lah. Kayak gitu sih. Terakhir. Lo mau bilang apa nih ke masyarakat umum yang punya stigma nih misalnya untuk mandang penggemar anime gitu. Semuanya nggak wibu gitu. Buat Bebas. wibu tuh nggak se-freak yang kalian kira kok. Ada yang keren-keren dan ada yang mereka tuh banggain Indonesia loh di luar sana. Jadi jangan sampai hanya karena kalian melihat, oh apa sih kita beda. Kita sama kok. Kita punya semua kesenangan yang sama, kita punya hobi. Ya kita sama kayak kalian. Bukan cuman bisa dibilang ada, kalian tuh sebuah makhluk yang berbeda. Enggak, kita sama kok. Maksudnya ya kebetulan kita senangnya kayak anak kecil gitu. Mungkin tuh bikin banyak orang kayak apa sih nih orang masih bisa senang-senang kok gue kagak. Ya gitu, tapi kita sama kok, nggak beda jauh. Cuman kalau misalnya dibilang ya paling ini mah stop verbal bullying aja, jangan terlalu disering-seringin. Toh kita sama, wibu juga kita membanggakan nama Indonesia kok bareng-bareng. Jadi ya saling berteman, saling berkenalan. Siapa ya nggak tahu nanti ke depannya mereka jadi jodoh kalian atau jadi sahabat deket kalian. Percayalah, jangan terlalu benci sama sesuatu. Itu aja paling. Oke, makasih Bang Dimboy sudah hadir di Halo Fair. Yes, sama-sama. Aku juga terima kasih sudah diundang.